Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar melafalkan surat An-Nas dan isi kandungan dari surat An-Nas. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Selanjutnya, anak-anak simak tayangan berikut ini ya. Belajar itu nggak zaman loh. Mendingan main handphone lebih asik. Ayo cepat buka handphonenya, nanti ketinggalan beritanya loh. Loh, kok kalian bermain handphone? Ayo disimpan handphonenya. Sebelum belajar, kalian baca doa dulu ya, biar terhindar dari godaan. Ini ibu apaan sih? Ayo Naili, mainin terus handphonenya. Bagus banget tuh berita-beritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Aduh, panas! Tolong, panas! Aduh, panas! Tolong, panas! Nah, tadi kalian telah melihat video. Laili terlupa membaca doa sebelum belajar dan akhirnya setan berhasil mengganggunya. Kalian tahu, perintah berlindung kepada Allah dari bisikan setan merupakan salah satu isi kandungan surat An-Nas loh. Nah, kira-kira apa saja ya isi kandungan surat An-Nas itu? Sebelumnya, kita baca dulu Quran surat An-Nas ayat 1-6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah kalian menyimak surah An-Nas, kalian pasti tahu berapa ya jumlah surah An-Nas? Ya, benar sekali. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut surah Makkiyah. Surah An-Nas memiliki urutan surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Itu berarti surah An-Nas merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan sesudah surah Al-Falaq. An-Nas artinya manusia. Nah, sekarang kita masuk ke isi kandungan surah An-Nas. Arti dari ayat pertama yaitu, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia. Arti dari ayat yang kedua yaitu Raja Manusia. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya. Arti dari ayat yang ketiga yaitu kesembahan manusia. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa.
zat yang wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. Manusia dilarang meminta pertolongan kepada benda-benda seperti berhala, pohon besar, batu besar, dan lain-lain. Karena perbuatan musyrik itu menyekutukan Allah. Perbuatan musyrik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ini dari ayat yang keempat, yaitu dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa setan disebut khannas, yaitu setan yang bersembunyi, karena ia menjauh dan lari bersembunyi dari hati manusia yang ingat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika manusia lupa mengingat Allah, maka setan akan datang kembali dan membisikkan hati manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia untuk selalu meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari ayat yang kelima yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa setanlah yang membisikkan kejahatan dan kesesatan ke dalam dada manusia dengan cara yang halus, licik, dan menjanjikan secara terus-menerus agar manusia berhenti berbuat kebaikan dan selalu melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang menimbulkan dosa. Tapi kita tidak perlu takut terhadap setan itu karena selalu ada Allah yang akan melindungi kita. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, arti dari ayat yang keenam yaitu dari golongan jin dan manusia. Maksud ayat ini adalah setan yang membisikkan kejahatan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Kok ada ya setan manusia? Iya, manusia yang senang mengajak untuk berbuat keburukan atau maksiat, itulah yang disebut setan. Semoga kita tidak termasuk golongan yang itu ya. Amin. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita meminta perlindungan kepada Allah? Cara meminta perlindungan kepada Allah bisa dengan berdoa, berzikir mengingat Allah, membaca ta'awudz atau membaca surah Al-Quran, salah satunya membaca surat An-Nas ini. Nah, pada video awal tadi, Laili memohon perlindungan dari godaan setan dengan cara apa ya? Ayo. Ya, betul. Laili meminta perlindungan kepada Allah dengan cara berdoa sebelum belajar, sehingga setan menjauh dan lari bersembunyi. Yuk, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari agar kita terhindar dari godaan setan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami isi kandungan surah An-Nas ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semangat belajar ya anak-anakku. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa tatap muka kembali. Amin. Demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.